Dengan apa akan kuberikan persembahan kepadamu Tuhan selain hidupku? Terlalu banyak kebaikan yang kau berikan kepada kami. Bahkan semua yang kau berikan kepada kami tak cukup untuk membalas kebaikan. Dan lagi-lagi Tuhan, hari ini adalah bukti nyata kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Jika saja kau menghitung semua dosa-dosa kami, tentu kami tidak layak hidup hari ini. Tapi anugerah-Mu, anugerah-Mu luar biasa. Kau sampaikan kami ke tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bukan sehasta dua hasta, tapi 1000-2000 hasta Tuhan. Tenggelamkan kami dalam sungai sukacita-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berbual-bual, terhanyut Tuhan di dalam sungai sukacita-Mu. Supaya kami semakin tahu, semakin sadar, supaya kami semakin mengetahui dan semakin mengakui, no one God but you Lord. Tidak ada yang lebih baik daripada Engkau. Kasih-Mu lebih dalam daripada yang terdalam. Kuasa-Mu lebih luas daripada yang terluas. Tahta-Mu lebih tinggi dari yang tertinggi. Kekudusan-Mu lebih kudus dari yang terkudus. Dan Kau tidak berbagi tahta-Mu Tuhan. Hari ini adalah Engkau Allah yang menjagakan kami. Seperti Engkau Allah yang menjagakan kami masa lalu kami. Dan kami juga tetap percaya, bahkan terlanjur percaya, masa depan kami pun Engkau yang menjagakannya buat kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami untuk punya telinga seorang murid, hati seorang hamba duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Diamkan semua suara. Biarkan tempat ini waktu ini terhubung dengan surga-Mu. Urapi anak-Mu Tuhan, ampunkan dosa anak-Mu. Layakkanlah Tuhan. Kuduskan bibir, lidah, mulut, hati, pikiran, kataan. Dan biarkan kami Tuhan hening di dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, tuntun, pimpin dan ajar. Bekerjalah secara spesifik di masing-masing kami. Tidak ada yang sama, tapi spesifik. Dan urapi kami semua Tuhan dengan urapan yang khusus dan baru. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi Tuhan. Karena ada sesuatu yang mau Kau berikan kepada kami. Seperti kerinduan-Mu di dalam degup jantung hati-Mu Bapa yang menyuarakan setiap nama kami. Biarkan kami meresponi degup jantung hati-Mu secara benar. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Izinkan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Dan saya ingat bahwasannya ini sudah menjadi tahun kelima saya melayani di tempat ini. Walaupun tadi saya datang ke sini melihat ada wajah-wajah baru. Khususnya tadi WL. WL doang yang baru? Chris? Yang cowok ya? Orang mana Bung? Medan banyak, Melayu, Batak? Oh Karo, marga apa Kam? Purba, Mejua-jua. Istriku berginting. Tahu kan berginting kayak, Mama berginting, berarti aku panggil, oh Mama Manado. Oh dimargakan jadi ginting, berarti aku panggilnya apa? Mama, Mami, Mami atau Bibi? Wah, gak bisa macem-macem. Luar biasa. Akhirnya ada orang kedua Batak yang tampan setelah saya, jadi dia. Gak terima. Akhirnya saya memotong rambut saya kemarin gondrong ini ke sini karena udah 3,5 tahun sesuai dengan nazar saya akan potong rambut saya kalau anak saya sudah lahir. Anak saya sudah lahir berumur 10 bulan, cantik luar biasa. Janji Tuhan diberikan kepada saya tepat pada waktunya. Oleh sebab itu pada siang hari ini judul dari khotbahnya adalah Tuhan tidak pernah one prestasi. Dia tidak pernah one prestasi. Tahu one prestasi enggak artinya? One prestasi itu ingkar janji. Beda sama sancipa ya. Sancipa itu penipuan. 378 pasalnya. One prestasi itu ada dia pengingkaran janji. Dia janjinya A tapi enggak ditepati A. Janjinya B. Nah, mari kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Perikopnya bercerita berjudul tentang hari Tuhan. Oke, sudah keluar? By the way, bagaimana potongan rambut saya yang baru? Kurang apa?
Enggak, terus terang saya juga agak pede gitu. Waktu saya potong gitu kan, anak saya ngeliat saya panjang masuknya. Habis dipotong di salon dia bengong lihat saya. Wah, saya bingung nih. Akhirnya dia mengenali suara saya dan mengatakan, saya bilang, gam-gam. Langsung dia bilang, papa. Wah, puji Tuhan masih ingat gue bapaknya. Kan bahaya kalau nggak ingat saya bapaknya gitu kan. Agak bagus ya. Ya mungkin butuh penyesuaian lah ya. Luar biasa, terima kasih Pastor. Kalau Pastor Robert udah ngomong keren, mau ngapain lu? Apa? Pastor Robert kok udah ngomong. Digondrongin atau segini aja Pastor? Keren begini. Berarti selama ini Pastor ngomong saya keren, bohong. Nah, pinter. Kayak bajai, belok kanan, ratingnya kiri, belok gitu. Bisa aja ngeles Pastor. Ya, mari kita baca firman Tuhan di 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 1, 2, dan 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Di dalam bahasa Inggrisnya, kata janji ini atau diterjemahkan di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu adalah epaglia. Itu adalah sebuah pengumuman, announcement to information, assent or pledge, especially a divine assurance of God. Jadi adalah sebuah janji Tuhan. Nah saudaraku, pada siang hari ini yang akan kita bahas adalah tentang sebuah hal yang hari-hari ini semua orang, bahkan ya nggak usah hari-hari inilah, semua orang selalu menunggu akan janji Tuhan. Amin. Dan tanggal 14 kemarin kita sudah coblosan. Beberapa di antara kita warna kelingking kita masih ada item-itemnya. Udah nggak ada ya? Ya pemain bass. Ya kan kegesek terus. Masih ada? Udah nyoblos? 1, 2, 3? 4. Siapapun yang saudara coblos itu adalah hak pilih saudara. Yang siapapun jadi presidennya itu adalah perkenanan Tuhan. Dan kita sebagai warga negara itu ada loh di Alkitab. Kita itu harus tunduk kepada pemerintah. Pemerintah itu asalnya dari Tuhan. Bukan urusan kita soal baik atau enggaknya pemerintah, tapi pemerintah itu datangnya dari Tuhan. Karena setiap pemerintah itu menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Urusan mereka mau untuk enggak melakukan amanah itu enggak ada. Urusan mereka. Yang penting kita mendoakan mereka sama seperti kita ini dibuang di sini, maka kita harus mendoakan kesejahteraan kota. Juga setiap kota yang kita ditempatkan Tuhan, bahkan negara bangsa kita. Kita berdoa, kita percaya siapapun presidennya, siapapun wakil-wakil yang duduk di DPR, MPR, DPD atau siapapun itu menjalankan amanahnya dengan baik selama 5 tahun ke depan. Dan biarkanlah kita menjadi tiang-tiang doa supaya kita menjadi perhitungan bagi Tuhan. Sama seperti ketika Sodom dan Gomorrah mau dihancurkan, nah, tawar-menawar kan, saat itu kan bagaimana kalau ada 10 yang percaya, oh Tuhan gak mau hancurkan, kalau 5 bagaimana, dan kalau 1 bagaimana. Nah kita ini menjadi perhitungan bagi bangsa ini. Seorang-orang percaya, kita semuanya kita harus berdiri buat negara dan bangsa ini, berdoa buat bangsa ini. Supaya kemuliaan Tuhan semakin terjadi. Benar, sudah terjadi, saya percaya sudah terjadi. Dan semakin terjadi lagi supaya semakin banyak lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, saudaraku pada siang hari ini, kalau kita berkata tentang janji, walaupun saya kadang-kadang agak tertawa tergelitik ya kemarin. Sekitar 1 bulan lalu semua orang pada kampanye ya. Sebulan gak Pastor ya? Masa kampanye kemarin, ada sebulan 2 bulan? Lebih ya? Gua gak tahu dari mana tuh. Tiba-tiba banyak APK nongol di setiap jalan yang wajahnya selalu menjanjikan sesuatu gitu. Pilih saya, maka pemerataan akan terjadi. Pilih saya, gizi Anda akan terlengkapi. Pilih saya, ada juga sih yang dari kita. Pilih saya, maka kebebasan beribadah akan terjamin. Ada lagi? Ada lagi mau bantu saya? Janjinya pembangunan merata, enggak ada yang lapar. Ada lagi yang semua foto paling bagus. Kadang dia mungkin ya tidak terlalu spesial di hari-hari biasa, tapi pada saat APK-nya didirikan, yang cewek dia giginya divinir makin putih. Dan ada satu
komedian yang kemarin gak pakai kampanye tapi dia menang. Komeng. Gue gokil nih orang. Gak pernah kampanye, gak tebar janji. Gak ada ngasih anak ini, itu dia taruh begitu, dia menang. Gokil gak tuh? Ada yang tiap jalan ada APK-nya. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah. Ada yang warnanya putih, ibu-ibu. Ada yang orang Korea. Ada yang, saya tuh sampai kadang bingung. 5 tahun ini mereka kemana aja ya? Itu tiba-tiba nongol begitu. Dan kalau saya ngomong cerita ke orang-orang yang saya temuin gitu. Pak, Bu, lu percaya nggak sama yang ada di APK itu? Kagak percaya Bang Ronald. Mau siapa aja kita mah tetap begini-begini aja. Sering kan? Ada jawaban gitu kan? Kita mah kagak kenal dia siapa, dia aja kagak pernah turun ke sini. Lah, katanya kita konstituennya dia. Oh. Terus nyoblos apa? Tahu dah. Berapa banyak seringkali kita itu sering dikecewakan oleh janji-janji manusia. Kita doakan para wakil rakyat yang akan duduk di tempat-tempatnya itu menjadi orang-orang yang amanah yang gak lupa pada janjinya. Karena kan banyak tuh orang yang kampanye hari ini ketika dia sudah jadi, dia habis itu besok lupa ngomong apa tuh zaman janjinya. Benar, pokoknya yang penting dipilih. Bahkan bukan kampanye, bukan janji politik lagi. Kemarin ada terbaru lagi namanya, nazar politik. Pastor, apa lagi nih dalam nazar politik. Bisa ya, dikemas seperti itu. Karena lidah manusia itu tidak bertulang, maka kemungkinan terbesar untuk slip atau untuk tidak menepati janji itu lebih besar. Bahkan cenderung kebanyakan gak ada orang yang menepati janjinya. Apalagi orang yang, maaf nih ya, orang yang berhutang, hutang duit. Susah. Apalagi di negara Konoha ini. Yang pinjam duit, yang minjem lebih galak daripada yang minjemin. Benar. Luar biasa dah pokoknya. Yang punya duit nih, membantu tuh dengan belas kasihan ketika dia mau didatangi orang yang pinjam duit, tolong dong gue butuh duit nih, gue butuh itu, malas dikasih. Ya karena tergerak oleh belas kasihan mungkin temannya, saudaranya. Tapi ketika waktunya untuk mengembalikan, susahnya minta ampun, tapi ketika ditagih lebih galak dia daripada yang punya uang. Saudara-saudaraku, sungguh berbeda dengan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Saya tidak tahu betul, saya tidak tahu persis apa yang saudara alami, pergumulan apa yang sekarang saudara jalani dalam kehidupan saudara, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, rumah tangga, pendidikan maupun apapun itu. Terlalu naif rasanya setiap hamba Tuhan mengatakan, saya tahu semua yang saudara hadapi, sesungguhnya kami gak tahu benar kok. Bukankah kita adalah orang-orang yang terlatih untuk menutup-nutupi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap ditanya, apa kabar saudaraku? Itu kan. Emang benar luar biasa. Tapi kan karena perkataan iman luar biasa, tapi faktanya sering terjadi itu berbalik daripada yang aslinya. Ikut Tuhan Yesus bukan sebuah hal yang mudah. Dan ketambahan lagi nih, tanggal 14 kemarin hari Valentine. Siapa di sini yang merayakan Hari Valentine? Saya hargain loh, masih mau mengaku. Yang lainnya pada takut kali. Kurang alkitabiah, Pastor. Ya elah. Santai aja kali. Mau tahu sejarahnya Hari Valentine? Tahun 278 Masehi di Roma sono, ada pendeta Katolik namanya Valentin. So, pada pemerintahan Claudius II tahun itu, negara Roma pokoknya harus kelihatan sangar. Enggak boleh kelihatan lemah. Sehingga para prajurit-prajuritnya dilarang memiliki hubungan. Akhirnya enggak boleh punya pacar, enggak boleh punya pasangan seperti itu. Karena apa? Karena ketika diutus untuk berperang, biasanya mereka itu ogah-ogahan untuk pergi. Enggak tega, enggak kuat aku ninggalin yayangku, enggak kuat aku ninggalin anakku, enggak seperti itu. Dan itu bagi Claudius II itu adalah sebuah kelembekan, dan itu sebuah kejijikan bagi dia. Dia bilang mulai saat ini tidak ada prajurit saya yang boleh memiliki hubungan percintaan. Pendeta Valentin ini mengatakan, wah ini enggak benar nih.
Secara diam-diam dia mengawinkan, menikahkan pasangan-pasangan muda, khususnya para prajurit yang mau berumah tangga tanpa sepengetahuan Claudius II. Akhirnya Claudius II tahu dan Claudius II sangat marah sekali dan mengatakan ini luar biasa kurang ajarnya ini pendeta ini. Dan akhirnya dia ditangkap, dipukulin, dan akhirnya dipancung. Orang-orang sangat terinspirasi oleh kebaikan hatinya. Bahkan sebelum dia dipancung, dia menulis surat kepada anak kepala penjaga penjara dengan tulisan ujung dari kalimat di suratnya itu. Kalau kita lagi nulis surat cinta, belakangnya ada apa? Paling bawah? Masnya? Apa? Dia udah gak ngalamin surat cinta kali ya? Pastor kalau dulu sama ibu, di bawah itu apa? Tertandanya itu apa? Kan gak mungkin, tertanda TTD. Love you. Sarangeo. Kan paling di bawah ada gitu, love you. Gitu. Nah dia ditulis gini, from your Valentine. Jadi saat itu akhirnya ya sampai terbawa sekarang hanya Valentine itu sangat sekarang tuh dirayakan dengan warna pink dengan bunga, dengan coklat. Cewek kalau sudah kena dikasih coklat Bapak Ibu, astaga, diunggah di WA story-nya sama di FYP-nya. Sorry ya, saya ini kan bad boy ya. Saya cuma kadang ketawa, elah, lu masih percaya aja digombalin sama cowok kayak begini. Foto, bunganya di foto, coklatnya di foto. Udah gitu bukan coklat mahal lagi. Coklat yang di Indomaret, Alfamart tuh. Yang sekarang lagi ada promo 9.900. Mereknya Silver Queen. Agak mahal lah. Udah gitu ditulis lagi. Makasih ya Yang untuk perhatianmu. Jangan terlalu bangga kalau dikasih coklat sama dikasih mawar. Kami ini para laki-laki kalau untuk berikannya kayak gitu-gitu aja bisa kami. Gampang ya enggak? Posting dong kalau lu dikasih cincin. Kalau Chris mah udah lewat aku bang, mantap. Ya, yang masih pacaran, udah pada nikah semua di sini nih. Yang pacaran, angkat tangan. Alhamdulillah, jomblo. Ya, jangan ya, yang cewek-cewek ya. Jangan bangga-bangga amat ya, bilang aja makasih sayang, makasih beb, makasih Han, makasih apa lagi? Makasih, ya udah istilah. Biasain lah, biasa aja. Ya, jangan kayak kegeeran kali kau. Siapa tahu bukan kau yang pertama kali dan bukan hanya kau saja yang menerima kayak begini. Ya, ini kita bahas loh soal janji loh ini. Ini soal janji loh ini. Ya, nah saudaraku, apa yang mau Tuhan beri kepada kita itu adalah sebuah janji yang tidak akan pernah teringkari. Dari mulai pertama kita belajar di Alkitab gitu, karena kebetulan saya memulai lagi membaca Alkitab untuk pembacaan setahun untuk menuntaskan ini. Saya mau mendidik anak saya yang baru berumur 10 bulan ini untuk membaca Alkitab. Jadi setiap hari saya bacain Alkitab ke dia gitu. Walaupun entah dia nggak tahu atau nggak tahu, entah ngerti nggak ngerti, tapi saya percaya keajaiban itu terjadi pada pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Dia kadang sambil minum susu gitu. Saya bacakan mulai dari Kejadian 1 sampai sekarang sudah sampai Keluaran. 3 sampai 5 bab. Saya nggak peduli entah dia ngerti apa enggak, tapi saya percaya sekali semua firman yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia. Saya bicarakan. Karena saya tidak pernah mendapatkan ini dari orang tua saya. Jadi saya mau melakukan ini untuk anak saya. Karena saya tahu ini akan menjadi sebuah janji yang dia pegang untuk dia di masa belia dia. Saya percaya itu. Dan saya nggak mau tahu entah dia ngerti atau nggak ngerti, karena saya percaya roh yang ada pada Tuhan ada dalam saya. Roh yang ada di dalam saya juga ada juga roh yang sama di dalam anak saya. Dan itu tidak melulu dan tidak melihat dari ukuran umurnya, nggak ada. Roh kita tuh nggak ada bertambah umur itu, nggak. Roh itu tetap di situ. Roh Tuhan itu sama, ruah Elohim itu tetap sama seperti itu. Jadi saya membacakan kepada dia sembari saya kembali mengingat lagi kembali semua pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan yang selalu ditepati. Dan oleh dikatakan di dalam Alkitab itu Tuhan gak pernah lalai. Walaupun kadang kelihatannya seperti Tuhan ini lalai gitu, seperti itu. Dan yang paling terkenal adalah tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika dikeluarkan dari Mesir.
Saat itu menjadi sebuah hal yang epik sekali ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir gitu. Ya mereka memang dalam masa ya bekerja lah di situ di Mesir itu. Ya perbudakan lah. Tapi mereka terjamin kehidupannya gitu. Tapi ketika disuruh keluar dari situ terus menghadapi begitu banyak tantangan, nggak ada kepastian, nggak ada bahan makanan, berjalan seperti itu nggak tahu entah kemana, berkemah ke sana kemari, nomaden ke sana kemari, dan logika bangsa Israel mulai bermain dan mengatakan mulai seperti ini, Musa, kau yang bawa kami keluar dari tanah perbudakan itu, bukannya makin lebih baik tapi makin lebih buruk seperti ini. Kalau gini caranya, mending kami tetap tinggal di Mesir aja daripada ngikut kau. Seperti itu. Ya, bangsa yang dipimpin adalah bangsa yang tegar tengkuk. Musa sebagai seorang manusia, ya goyang juga sih. Dan dia mengadu kepada Tuhan, Tuhan lihatlah. Tuh sekarang, bangsa yang kupimpin kayak seperti itu tuh. Tapi Tuhan selalu berkata-katakan, Musa, aku yang membawa keluar bangsa ini, aku juga akan yang memeliharakannya. Ada begitu banyak sekali bukti pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi mereka tidak pernah menghitung itu sebagai sebuah anugerah dalam kehidupannya. Mereka hanya kepingin melihat sebuah hal yang menyenangkan indera mereka. Menyenangkan mata, menyenangkan lidah, menyenangkan semua yang bisa disentuh oleh indera mereka dan mengatakan, nah ini baru berkat nih. Berapa banyak di antara kita yang sudah berdoa begitu lama untuk pergumulan doa-doa masing-masing pribadi kita? Pasti banyak ya. Walaupun setiap dikatakan apa kabarnya luar biasa. Padahal dalam hatinya, belum juga nih doa gue dijawab. Ada yang berdoa untuk menantikan kesembuhan tapi belum kunjung-kunjung sembuh. Ada yang berdoa untuk kemajuan di dalam pelayanannya tapi pelayanannya gini-gini aja. Ada yang berdoa paling sering nih, yang paling sering, yang paling banyak, yang paling numpuk di PO Box-nya surga itu adalah doa minta jodoh. Hei, Tuhan itu berjanji bahwa kita itu hidup untuk berpasang-pasangan. Manusia aja lo nyiptain sendal swalo lo sepasang. Hilangnya juga sepasang. Boneka mampang juga sepasang. Boneka mampang sendirian deng. Enggak. Ondel-ondel yang sepasang. Sepasang. Kalaupun memang ditakdirkan untuk sendirian, itu kasus-kasus tertentu selibat namanya seperti Paulus. Wah, luar biasa, apakah engkau mau pelayananmu diberkati seperti Paulus? Apa tadi? Paulus. Kalau besarnya mau, kalau jadi Paulusnya tunggu dulu Pastor. Selibat loh, ngeri. Apalagi di dunia zaman sekarang, nontonannya Netflix. Drama Korea, kan Sarangeo, Gumowo, apalagi Bogoshipda, Gencana, Gencana, kebanyakan nonton. Iya, kita dibayang-bayangi oleh semua keindahan dunia ini. Yang katanya berkat itu adalah keuangan, yang katanya berkat itu adalah semakin banyaknya jumlah jemaat, yang katanya berkat itu kau menikah, bertemu dengan jodohmu di usia muda. Yang katanya berkat itu kau semakin terkenal. Tapi agenda Tuhan bukan agenda manusia. Saya nih, yang dulu begitu naifnya kepingin melayani pekerjaan Tuhan. Saya secara pribadi saya akuin, saya punya mimpi dulu. Kepingin punya jemaat ribuan gitu, biar keren gitu ya. Kayak Billy Graham, kayak siapa lagi tuh yang rambutnya putih tuh, yang kemarin bikin camp sampai jutaan orang. Benny Hinn, kayak Coyonggi gitu. Terus kalau datang kemana-mana tuh udah ada protokol tuh. Mau ketemu saya, itu harus ketemu dulu sama assistant pastor. Habis itu ketemu lagi majelis. Gila, luar biasa. Lebih mudah ketemu Tuhan Yesus langsung daripada ketemu pastor ini. Benar. Saya punya mimpi dulu itu saya akuin. Tapi sembari ketika Tuhan mulai mendidik saya,
Apa yang saya impikan gak pernah terwujud. Keren gitu rasanya kalau tampil di Instagram dengan Shalom. Apakah engkau Mesias? Dengan jam tangan yang luar biasa. Rumahnya gak bisa tipe 36. Sentul kesonoan dikit atau kalau gak BSD Alam Sutra. Maaf gak bisa ketemu. Olahraga bukan lagi lari ataupun renang, tapi golf. Itu sudah dalam diri saya. Tapi Tuhan membawa saya ke sebuah musim yang tidak ada gaji, jam tugas juga tidak ada. Ya kalau ada lagi kematian, saya juga kadang-kadang harus ngurus tanah pemakamannya, nama juga orang mati. Emang ngelihat jam? Enggak. Emang ada slip gajinya? Enggak. Ada momen-momen bagi saya selalu putus asa. Tuhan, aku gak punya apa-apa. Bahkan waktu pernikahan kemarin, Pastor kemarin datang ya Pastor ya? Sama Pastor Stefan juga ya. Makanya saya sangat spesial di hati saya GB Intermark ini. Wah luar biasa sekali lah. Chris kau datang kemarin ya? Datang sama anak. Saya mau kasih kesaksian, pernikahan saya itu setelah 3,5 tahun pacaran tidak kunjung direstuin, akhirnya saya direstuin oleh kasih karunia Tuhan. Saya disuruh menikah oleh bapak saya. Bapak saya tepat di usia-usia 78 dan dia mulai demensia dan dia mulai pikun gak tahu seperti itu. Dan dia tiba-tiba ngomong, Nal kawinlah kau. Wih itu haleluya 14.000 kali. Luar biasa, ini yang saya tunggu. Saya bisa aja nikah tanpa restunya. Tapi saya gak mau, saya mau tunggu restu orang tua saya. Karena saya tahu kalau orang tua sudah restu, wah luar biasa. Dan ketika mama saya tanya seperti itu, berapa uangmu nak? Wah haleluya, cuma 11 juta. Cewekmu 7 juta mah, di total 18 juta. Hari gini mau nikah 18 juta. Bisa sih kalau kau bukan orang Batak. Kalau kau orang Yahudi ini, orang Batak ini, gak bisa saudaraku, bener gak bisa. Saya tertunduk malu dan saya cuma berdoa seperti ini, Tuhan aku butuh pembelaanmu. Bener. Dengan hanya berbekal 18 juta itu, mama papa saya ngomong maju. Urus semua sana sini, saya gak bisa mau bikin resepsi. Gak bisa resepsi. Saya cuma habis pemberkatan di gereja, kita makan-makan di luar parkiran aja. Waktu saya umumkan ke beberapa teman-teman saya, mereka senang sekali, terbukti Ronald normal. Sakit gak lo udah ngomongin terbukti Ronald normal? Iya, saya nikah umur 41 loh. Walaupun penampakan saya umur 23 kayak begini kan. Saya tampan udahlah, udah itu fakta. Saya keren, you can deny it. Saya keren, mau gimana gitu. Walaupun ketawa, tapi di dalam hati emang iya sih, it's okay. Saya emang keren seperti itu. Dan tapi saya gak punya duit, ya itu aja perbedaannya gitu. Nah, saya melihat janji Tuhan begitu nyata, bahkan terlebih-lebih lagi hubungan saya dengan bapak saya yang luar biasa dulu seperti ini, tiba-tiba diselesaikan, dipadamkan. Sekarang saya sama papa, mama saya, khususnya papa saya cinta banget sama dia. Dan dia begitu juga sama saya, cinta banget sama saya. Saya kalau udah cerita kalau kesini, selalu saya ceritain gimana saya umur 8 tahun dapat kena disiplin dari bapak saya, diikat di pohon, kena pukul sama kopel, tahu kopel? Ikat pinggang tentara. Saya udah nyerasain umur 8 tahun. Saya begitu marah, saya begitu kecewa, saya begitu dendam kepada dia. Tapi saya mendengarkan firman Tuhan tentang janji Tuhan. Guru sekolah minggu saya, sekarang umurnya udah 78 tahun, namanya Tante Wan, Oma Wan, selalu mengajarkan kepada kami untuk selalu mendoakan orang yang bikin kita sakit, bikin kita benci, bikin kita nangis, doakan, ampuni. Anak umur sekecil itu gak tahu apa arti kata menampuni. Ya ikut saya doakan. Saya doakan dan saya mulai menyerah untuk berdoa. Dan bahkan doa saya udah ngomong, terserahlah Tuhan, kau lebih tahu apa yang mau kudoakan. Terserahlah, kalau di dalam bahasa Bataknya apa?
Nang tua, lo maisi. Biarin deh, gue bodo amat sampai gitu. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itulah Tuhan yang tidak pernah one prestasi, dia selalu menepati janjinya. Waktunya tepat, kairosnya tepat. Di usia 41 saya, berarti saya udah berapa tahun ya saya berdoa ya? 30 tahun lebih. Dan akhirnya hubungan saya didamaikan dengan orang tua, terutama khususnya papa saya. Dan itu sangat indah sekali saudaraku. Apa yang mau Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita ketika kita masuk di dalam janjinya adalah selalu yang terjadi adalah seperti ini modusnya ya, polanya begini. Di depan janji Tuhan, sebelum janji Tuhan pasti ada ujian, ya enggak? Itu pasti loh saya lihat, oh iya nih, bangsa Israel mau ketemu janji Tuhan, tapi harus keluar dulu ke padang belantara, kemana, ke padang gurun, kayak begitu, itu pasti ujiannya. Bahkan pada tadi gembala saya Pastor Kiki berkhotbah tentang pemeliharaan Tuhan, bagaimana Nabi Elia yang dari Tisbe itu diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi di gua di sebelah sungai Kerit itu, di timur sungai Yordan. Dia nurut aja. Seorang nabi yang besar yang sangat terkenal sekali, Nabi Elia itu. Dia nurut aja tanpa mempertanyakan apapun. Dia nggak bawa apa-apa, dia nggak bawa ATM, dia nggak bawa GrabFood, GoFood, dia nggak bawa itu. Dia taat aja. Dia datang ke situ dan dia nggak pernah mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan aku di sini bagaimana? Tapi yang terjadi adalah Tuhan memeliharakan dia dengan cara yang ajaib. Tuhan menyuruh burung apa? Burung gagak. Tuhan itu luar biasa loh, bisa memakai apa saja, apalagi burung. Ya, burung itu dari masa ke masa tugasnya aneh-aneh. Ya, burung zaman perjanjian lama Elia nih bawa roti dan daging. Berarti zaman dulu itu mungkin zaman-zaman saat itu memang hamburger itu sudah ada. Cuma memang bentuknya agak berantakan begitu ya. Datang dulu rotinya, habis itu dagingnya seperti itu. Ya kalau zaman-zaman sekarang kan burung disuruh nyanyi, ya enggak? Ada kan lagunya Anak Senopati? Oh burung, alhamdulillah kalau masih ingat. Iya kan? Iya. Tuhan bisa pakai apa saja. Bahkan tadi Pastor Kiki cerita, luar biasanya ada seorang hamba Tuhan namanya, kalau tidak salah Pastor Yosafat dari Ponorogo. Dia berkala bertemu kadang sama Pastor Kiki ke rumahnya gitu. Dia menceritakan, Pak, Tuhan itu luar biasa loh melihara hidup saya. Kan tahu sendiri kalau sebagai hamba Tuhan, apalagi di kota kecil kayak gitu Pak. Apalagi di Ponorogo Pak. Aduh, ada kalanya saya itu nggak punya uang. Dan memang benar-benar nggak punya uang. Tapi ketika saya jalan kaki saya nemu uang gitu. Tersentuh hati saya. Coba deh saudaraku, hari gini gitu, kita jalan nih dari Swiss Bell Hotel nih, GB Intermart ini. Sampai ke pertigaan sono deh. Kira-kira ada yang jamin gak lu ketemu duit di jalan? Pastor ini mengatakan, sering kali saya menemukan uang dan itu akhirnya bisa membuat saya makan. Dia mungkin tidak semarak, dia mungkin bukan seorang pastor gram yang bisa nongol di FYP saudara. Tapi dia tetap setia di situ, taat dan setia di situ untuk menjalani apa perintah Tuhan. Bahkan ada lagi kisah tadi dilanjutkan oleh Pastor Kiki, ada kesaksian dari Filipina kalau nggak salah dia mengatakan. Dia nggak punya uang sama sekali dan dia tuh dikejar-kejar sampai bersembunyi di sebuah gua itu. Dan dia nggak tahu mau makan apa dan gua itu, di dalam gua itu ada tikus yang membawa kentang untuk dia makan. Tikus loh. Ini luar biasa loh, tikusnya Filipina bawa kentang. Kalau tikusnya Jakarta, tikus di Jakarta itu membuat takut kucing-kucingnya. Iya. Kalau di Jawa tikus lewat kucing hantam. Kalau di Jakarta tikus lewat kucing paling cuma gini aja. Lewat loh. Iya. Udah gak mau dikejar. Untung yang terjadi itu di Filipina. Coba kalau tikus itu ada di Manado. Haleluya. Kentangnya buat
karbohidratnya, tikusnya buat proteinnya. Iya luar biasa. Ada lagi ceritanya bikin saya ketawa ngakak tadi itu. Dia nggak punya uang, tinggal di rumah sendiri, nggak tahu tiba-tiba kenapa ada burung masuk, mengeluarkan kotoran tepat di mejanya. Pret, cet. Dan dia membersihkan kotoran burung itu. Dan di dalam kotoran burung itu, dia menemukan emas. Gue mau dong kedatangan sama burung sembelit kayak begini. Pingin rasanya kita doakan tuh banyak burung masuk ke rumah kita. Terusin, lu temuin gak? Iya bau. Ini tapi Tuhan bisa pelihara dengan cara yang ajaib. Itu pun saya alami dalam kehidupan saya, saudaraku. Karena Tuhan hanya mau membentuk seperti ini, bahkan sampai gemesnya Bapa kita di surga sampai dia mengutus anaknya yang tunggal datang berwujud manusia hanya untuk memberikan teladan dan contoh nih tentang ketaatan itu. Supaya setiap apapun ujian yang kita hadapi di depan ini menjadi sebuah tantangan untuk membuat karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Pahami dulu, Stephen Gillen dalam bukunya, ini adalah materi kuliah saya mengatakan Stephen Gillen itu punya namanya konformitas Kristi. Konformitas Kristi itu adalah seperti ini. Ini adalah cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita ini semakin serupa untuk semakin sama dengan Kristus. Karena semenjak kita diciptakan, karena kita sudah diciptakan serupa segambar dengan Tuhan di Kejadian 1, 2, 6, 2, 7. Karena semakin kehilangan kemuliaan Tuhan, akhirnya Bapa di surga mengatakan urgensi ini harus banget nih, aku harus mengorbankan anakku yang tunggal untuk keselamatan umat manusia sehingga diutuslah anaknya. Supaya apa? Supaya kita ini diselamatkan, supaya kita ini bertobat. Dan Stephen Gillen mengatakan setidaknya ada 5 hal yang katakan konformitas Kristi itu. Yang pertama namanya ortodoksi, yang kedua namanya ortopati, yang ketiga namanya ortopraksi, yang keempat namanya ortorite, yang kelima namanya ortovita. Orto saya pecah ya. Orto itu artinya benar. Oke, yang pertama. Tuhan memulai segalanya itu dari pikiran, makanya ortodoksi. Dimulai dari pikiran yang benar. Itu awalnya dari pengajaran yang benar. Dari manakah kita dapat itu? Dari firman Tuhan, yaitu Alkitab itu sendiri. Kebenaran kita itu ada di dalam firman Tuhan. So mulailah itu dari firman Tuhan. Mau masih usia belia sekalipun, bahkan tadi saya colek Chris. Itu anak siapa Chris di sana Chris? Itu anaknya drummer Kak. Sama anaknya WL di depan situ. Luar biasa, anak itu masih umur segitu, duduk diam gitu. Kan biasanya kalau umur anak segini kan biasanya melakukan banyak huru hara kan. Lari ke sana, lari ke sini. Saya yakin anak ini tidak terlalu banyak diberikan gula. Kalau benar kan? Kalau anak kecil jangan kebanyakan dikasih gula. Apalagi makanan-makanan yang mengandung gula. Cranky, tau cranky? Rewel, sering kesana kemari. Uras, naik ke atas, naik ke bawah gitu. Makanya bener. Saya udah praktekkan. Dikit-dikit kalau kan kita kan, dikasih nih. Nah, cup-cup. Apalagi nih, permen yang di depannya Alfamart, yang kayak telur. Kinder Joy, dia taruh di depan kan, di depannya kasir lah gitu, pinternya mereka gitu. Jadi pas mamanya lagi mau bayar, mak nggak bisa, ya udah beli. Jangan dibiasain, anak kecil jangan dibiasain kena gula. Bener, cranky kesana, ini anak tenang, diam. Saya pikir wah luar biasa dia lihat papanya ngedrum, dia lihat mamanya nyanyi. Wah ini menjadi sebuah doa saya juga loh, nanti anak saya juga begitu kan. Luar biasa, anak saya sudah saya ajarin loh. Kalau kita lagi pujian penyembahan itu saya suruh angkat tangannya. Bilang shalom, 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 shalom. Apa? Lebih baik dari usia dini kita didik anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itu aja kok. Tugas tanggung jawab kita itu aja kok. Urusannya biarkan Roh Kudus lah. Ya namanya kehidupan, apalagi hari-hari sekarang loh. Bapak, Ibu, Saudara. Makin kenceng. Anak milenial Gen Z itu makin susah diomongin. Iya apa iya? Zaman saya dipelototin sama bapak saya, mengkerut. Digeremin aja, langsung turun darah saya.
Iya, karena bapak saya naik gula-gulanya. Naik gula-gulanya turun. Kalau sekarang, bapaknya naik gula-gulanya, dipelototin balik. Kenapa Pak? Digituin. Ditegur, dibalikin, papanya nggak gitu. Zaman dulu di sekolahan kalau kita meleng dikit atau nakal dikit di kelas, ya kapur itu udah biasa lah makanan kita. Kalau saya penghapusnya, wung, pak. Saya mau ngadu ke orang tua saya, nggak berani. Saya aduin, bapak saya malah gini, kau jugul, nakal sih, gitu. Kalau sekarang, aduin bapaknya langsung Komisi Perlindungan Anak. Panjang kuku kena hantam, seperti itu. Menghadapi zaman yang begitu luar biasa aneh ini, ketika anak-anak lebih sering mendengarkan gadgetnya daripada mendengarkan orang tuanya, saya dorong untuk semua orang tua di sini, selain mendoakan juga ajak untuk selalu baca firman Tuhan. Entah dia mau nggak percaya tapi dengarkan, suruh bacakan. Maaf, di usia belia bila perlu maaf, paksa. Lebih baik kau keras kepada anakmu saat sekarang, tapi kau tidak akan menyesal nantinya. Daripada kau kelihatan ini biar manusiawi, ini kan human rights banget. Elah, kau akan kehilangan generasi. Benar. Saya sungguh bersyukur sekali. Saya ketemu orang tua rohani ketika saya masih muda belia. Masih umur 7-6 tahun, saya ketemu sama orang tua rohani saya itu di Tuban. Papa mama saya sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia selalu mengajarkan saya dengan firman Tuhan. Kalau bukan karena firman Tuhan, saya percaya sekali saya nggak akan ada hari ini. Saya nggak mengatakan di altar ini ya, enggak. Saya nggak hidup hari ini. Benar saudara. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Prosesnya tapi selalu ada. Ada quote yang pernah saya baca ketika saya main PlayStation. Saya suka main PlayStation, nggak terlalu suka main game di handphone. Main game tembak-tembakan waktu itu, Chris. Dan ketika kalau kalah, biasanya ada keluar itu, kalau nggak salah namanya Call of Duty. Jadi kalau ketika kalah gitu nanti akan keluar quotes atau petikan-petikan omongan yang akan mengatakan tentang kehidupan bernegara gitu. Ada sebuah quote yang menggelitik saya mengatakan gini, if you through the valley of death, don't stop, continues. Kalau kau melewati lembah kekelaman, lembah kematian, jangan berhenti. Jalan terus. Emang lu mau di situ terus? Lu jalan terus. Sakit, iya. Jalan. Kan itu Mazmur 23 kan? Melalui lembah kekelaman kan jalan terus. Ada begitu banyak lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Bahkan para orang tua adalah orang-orang yang paling pintar untuk berbohong, ya enggak? Orang tua itu adalah manusia yang pintar berbohong. Apalagi kalau anaknya minta uang. Mak, minta uang mak, praktikum mak. Pak, minta uang pak, buat beli seragam cheerleader. Minta mak, bla bla bla. Terus kata orang tuanya nih, oh gitu nak, oh gitu. Iya, bentar lah ya. Paling pintar orang tua itu berbohong. Kau tahu kenapa? Orang tuamu gak punya duit. Benar gak Ci? Maka sorry pastor, duit gue banyak, minta gue kasih terus. Tuh. Tapi memang iya, orang tua itu paling pintar bohong. Ada yang mengatakan bapak gue dingin, bapak gue gak pernah nanyain kabar gue. Padahal kau gak tahu bapakmu itu selalu menanyakan kabarmu lewat mamamu ya. Mungkin dia agak sedikit-sedikit ya agak pride-nya agak begitu, dia pasti nanya ke mamanya. Anakmu gimana? Sekarang pacarnya siapa? Gitu. Kelihatannya dia gak peduli tapi gitu. Tapi dia peduli tapi sebenarnya dia di belakang begitu. Anak yang kecil, ditimang seperti ini, makin besar. Apalagi kalau anaknya cewek, anaknya makin cantik. Banyak fansnya, banyak yang datang belajar kelompok ke rumah. Halah, belajar kelompok ke rumah. Chris, anakmu cewek apa cowok Chris? Puji Tuhan lah Chris, anakmu cowok Chris. Anak gua cewek. Langsung istri saya bilang gini, udah rasain lu.
Saya lihat dia cantik sekali. Saya yakin dia sangat cantik sekali. Saya berdoa, Tuhan kasihkan kesehatan, hikmat, marifat, pintar, disukai banyak orang, menjadi berkat. Ketika saya keluar dari rumah, saya mengatakan, gue kayaknya harus pesen nih ke tukang las. Tahu apa yang mau saya pesan? Awas Bapak galak. Bukan awas anjing galak. Nanti di depan pagar rumah saya tulis gini, awas Bapak galak, bawa pop gun gini. Tapi saya percaya janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Dia hanya mau membentuk yang pertama ortodoksi dari pikiran dulu. Habis itu turun ke hati. Pikiran yang benar turun menjadi perasaan yang benar. Dari perasaan yang benar dia turun menjadi ortopraksi, tindakan yang benar. Habis itu ada namanya ortorite, itu bagaimana ibadah yang benar. Itu akan memanifestasikan nyata menjadi ortovita, artinya kehidupan yang benar. Kalau ini benar jalannya, koheren seperti 1 tambah 2 sama dengan 3, karena 3 dikurangi 2 sama dengan 1, berarti benar. Karena di dalam jalan kebenaran itu enggak mudah, saudaraku. Mau berapa minggu kita datang ke ibadah, mau mendengarkan ribuan khotbah, tapi kalau kita tidak mengalami sendiri Tuhan itu, kita hanya sebatas know about God. Yang sekarang ini know about God nih. Ya. Tapi know God itu adalah mengalami Tuhan setiap hari. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu kita rasakan dengan semua sepaket dengan ujiannya. Itu hanya mau membentuk karakter kita supaya kita itu menjadi orang-orang yang terselamatkan. Loh, kan kita udah selamat. Iya, memang kita udah selamat. Tapi kan karya keselamatan harus dikerjakan tiap hari, bos. Enggak bisa dong kayak gitu kita manja kayak begitu. Ukurannya bukan kau diberkati, kau punya banyak duit, terus kau bisa kesaksian di depan gereja mengatakan puji Tuhan, saya sudah diberkati dengan bisnis saya gini. Kalau kau memandang Tuhan hanya karena kau diberkati begitu banyak, apa bedanya Tuhan kita dengan MLM? Engkau punya mimpi, engkau ingin rumah besar, engkau kepingin mobil mewah, engkau kepingin berlibur dengan luar biasa. Kami dapat mewujudkan impian Anda. Apa bedanya dengan itu? Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang akan membentuk karakter kita, bukan menjadi membentuk kita semakin manja. Setiap proses dalam hidup kita membawa kita semakin dekat kepadanya. Oleh sebab itu, arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan saja. Mau yang nunggu jodoh, mau yang bisnisnya goal, yang mau pelayanannya breakthrough, yang mau rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, layangkan pandangmu kepada Tuhan. Yang kedua, pujilah dia terus. Bahkan dalam keadaan gak enak sekalipun, faktanya gak enak sekalipun, tetap puji dia, bersyukur. Kemerosotan kekristenan hari-hari ini adalah ditandai dengan kurangnya rasa syukur. Kau mungkin tidak memakai sneaker yang terbaru, Air Jordan yang collectible item anak muda, it's okay. Tapi setidaknya kau datang di sini kau masih pakai sepatu. Agak bolong-bolong, it's okay, gak apa-apa. Nanti kalau ditanya kenapa bolong? Enggak, ini memang cara gua aja, ini memang ya customize. Gue memang punya aliran ATA. Acu tak acu. Cuek gitu. Gak apa ya, it's okay lah, masih bisa hidup. Maka kalau memang badanmu gak montok, ya karena makan cuma sekali sehari, kayak saya makan sekali sehari. Enggak apa-apa. Karena setiap makanan yang saya makan itu saya akan merasakan bahwa itu akan menjadi makanan terakhir dalam hidup saya. Kalau saya makan 2 kali berarti itu berkat Tuhan. Saya selalu makan banyak di pagi hari. Tanya istri saya. Karena saya udah kebiasaan. Kalau sekali saya makan itu saya banyak. Karena saya gak tahu mau makan lagi, makan siang atau makan malam itu saya cukup tuh. Saya minum aja. Jadi badan saya begini aja terus. Tapi gak tahu Tuhan luar biasa dia pelihara saya begitu. Saya punya mah akut tapi puji Tuhan sampai sekarang gak pernah. Tapi Tuhan kasih hikmat juga. Tuhan suruh saya berhenti untuk makan mie instan. Sampai sekarang 10 tahun saya udah berhenti.
Woi, itu godaan kelas berat, bos. Itu seperti membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, bos. Harganya 3.000. Tapi wanginya, bos, melebihin wanginya parfum-parfum kelas Perancis. Kari ayam. Rasa ayam spesial. Pakai telur, enak banget. Itu sampai sekarang masih tetap godaan. Saya udah berhenti. Saya nggak minum soda. Saya nggak minum kopi. Hidup lu nggak asik bang, emang nggak asik hidup gue, nggak asik. Tapi nggak apa-apa lah, gue lo dikasih air putih berapa, udah gue diem nggak apa-apa gitu. Lu ajak gue makan di fine dining, haleluya. Lu ajak gue makan di warteg, haleluya. Gue ajak makan di pinggir jalan, haleluya. Asal lu jangan ajak gue makan di tengah jalan. Nah iya dong, pinggir jalan dong, jangan tengah jalan kan kena tabrak nanti gitu. Ya, syukurilah. Apa yang ada tuh syukuri. Karena kau akan menjadi orang yang akan kehilangan ketika kau gak bisa bersyukur karena itu akan kehilangan dari dirimu. Syukurilah saat ini posisimu ada saat ini. Kalau yang jadi WL, yang jadi pemusik, syukurilah. Karena ada begitu banyak di luar sana yang kepingin menjadi posisimu. Syukurilah kalau kau hanya pekerjaan, maaf nih, pekerjaanmu ya jadi SPG. Bukan bagus SPG, iya SPG Yakul. Syukuri. Jangan kau pandang rendah itu. Ada banyak orang di luar sana yang gak punya pekerjaan. Tapi sampai sekarang saya belum sembuh. Syukuri. Setidaknya kita masih belum gak bayar lah oksigen. Syukuri. Syukuri. Ada begitu banyak hal untuk syukuri. Bersyukur. Yang ketiga, masuk hadirat Tuhan. Hadirat itu bukan mesti harus nyanyi yang enggak. Ini loh hadirat Tuhan. Bahkan pada saat istrimu lagi begini, suamimu lagi lama marah-marah, itu hadirat Tuhan. Tergantung dari reaksi kita, respon kita. Tuhan itu hanya mau membentuk karakter kita, masuk hadiratnya. Tapi ketika masuk hadirat Tuhan, yang keempat, yang paling penting adalah responi dengan ketaatan. Oh udah, mati bos kalau udah ketaatan bos. Apa sih susahnya untuk nyusun khotbah bagus? Gampang. Pelajari aja kan Chris homiletika. Gampang, 5 tahun lu kasih gue. Kasih aku ayatnya, kasih aku temanya, 5 menit gue beresin. Apa susahnya duduk sini? Yang paling susah adalah mengalami hidup bersama Tuhan di kehidupan itu. Susah minta ampun. Karena yang kelima, kau akan menerima glory to glory-nya Tuhan. Jadi yang pertama, selalu pandang Tuhan di setiap janjinya. Jalani saja. Angkat pujianmu sebagai rasa syukurmu. Masuk hadiratnya. Yang keempat, responi dengan ketaatan. Ikuti saja alurnya. Yang kelima, kau akan masuk dalam glory Tuhan. Saya undang untuk para pemusik. Saya percaya 10 bulan ke depan untuk menghabiskan tahun 2024 ini akan menjadi tahun yang luar biasa bagi masing-masing kita untuk bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Baik di dalam pekerjaan, pendidikan, pelayanan, rumah tangga, keluarga, kesehatan, atau apapun itu, percayalah Tuhan gak pernah lalai. Terlebih-lebih lagi untuk dalam hari-hari Tuhan yang semakin mendekat hari ini. Kalau kita masih ada hari ini, masih hidup hari ini, bahkan dalam keadaan kondisi apapun, belajarlah untuk selalu bersyukur supaya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, responi dengan ketaatan. Tanpa harus bertanya seperti Elia. Dia nurut aja, disuruh Tuhan untuk bersembunyi di gua Kerit. Dan dia mengalami pemeliharaan Tuhan dengan cara yang ajaib. Taat aja kayak Ayub. Walaupun keadaannya seperti itu menyedihkannya, dengan luka-lukanya, dengan luka hatinya, dengan semua kekecewaannya, dengan semua tanda-tandanya, tapi dia tetap terus taat hanya kepada Tuhan. Bahkan ketika istrinya meninggalkan dia tetap taat kepada Tuhan. Gak mudah, tapi gak mustahil dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi pada siang hari ini. Sebentar lagi saya juga akan meninggalkan tempat ini. Dan tiap hari Minggu akan datang lagi pembicara-pembicara yang akan membawakan firman Tuhan dengan kebenarannya.
Yang menjadi pembeda adalah keputusan kita pada siang hari ini. Apakah kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan itu, atau hanya akan menjadi sebuah keteraturan dan berulang lagi menjadi sebuah hal ritual saja. Lagu yang akan saya bawakan terakhir ini adalah lagu lama. Lagu yang susah, mudah dinyanyikan, tapi susah untuk dilakukan. Oleh sebab itu minta Roh Kudus untuk terus menuntun, memimpin, menguatkan, mengajarkan kita, menemani kita hari-hari ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Sambil saudara menyanyikan lagu ini, masuk di dalam hadirat Tuhan. Doakan setiap pergumulanmu. Apakah engkau bergumul bagi pasanganmu? Apakah engkau bergumul buat anak cucumu? Apakah engkau bergumul buat keluargamu? Apakah engkau bergumul buat kesehatanmu? Apakah engkau bergumul buat pelayananmu? Apakah engkau bergumul buat negara dan bangsa ini? Minta Tuhan untuk ajarkan kita untuk tetap taat dan setia. Karena kebenarannya sudah begitu banyak sekali pemberian Tuhan yang diberikan pada kita. Mungkin sering kali kita lupa. Jika engkau datang dengan pasanganmu siang hari ini, coba tengok dia. Dia mungkin tidak semarah, tapi saat ini Tuhan yang beri dia buatmu. Kau lihat pelayananmu saat ini mungkin gak besar, tapi Tuhan percayakan itu buatmu. Mungkin uangmu tidak banyak di dompet ataupun di tabunganmu, tapi Tuhan masih pelihara kamu. Ada banyak alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, tapi ada jauh lebih banyak alasan bagi kita untuk bersyukur akan kebaikan Tuhan. Ketika engkau bersyukur, janji Tuhan akan semakin nyata di depan kita. Meski kau tidak tahu apa yang kau hadapi sekarang, percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji. Bukan Tuhan yang wan prestasi, bukan Tuhan yang sancipa, bukan Tuhan yang melakukan 378, bukan Tuhan yang tipu-tipu. No. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama yang membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dia juga Tuhan yang sama yang menyembuhkan Ayub. Dia juga Tuhan yang sama yang mengubah nasib Yusuf. Berbanggalah kita memiliki Tuhan seperti Dia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaannya, mau badai datang silih berganti, katakan kepada Tuhan, ku tetap setia. Ajarku Tuhan tetap setia. Kesehatan, kehidupan, keluarga, pasangan hidup, anak cucu, makan minum, naungan, pelayanan, tantangan, ujian,
Orang lain boleh pandang lu gak ada apa-apanya, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi aku berikan buat Tuhan yang terbaik, yang terbaik. Yes, angkat tanganmu, katakan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas apa yang ku miliki. Oh Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Haleluya. Yes, God. Sekali lagi katakan, terlalu banyak loh. Ya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.